Suster ngesot memang dipercayai sering muncul di lorong rumah sakit. Sosok suster ngesot ini ada karena dipercayai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana nih kabar teman-teman semua? Kita kan lagi berada di bulan suci Ramadan nih. Ya, aku doain sampai sekarang, mulai dari awal sampai sekarang puasa teman-teman masih belum ada yang bolong atau teman-teman masih puasa terus, masih full puasa. Dan aku juga berharap teman-teman dan juga aku bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh, supaya nanti ketika kita lebaran kita benar-benar bisa merasakan inilah kemenangan kita. Asik. Oke, di kesempatan pada malam hari ini aku akan menceritakan atau aku akan menyampaikan 10 cerita sosok hantu yang menyeramkan di Indonesia. Seperti apa kisahnya? Simak video ini sampai selesai. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan buat teman-teman yang suka cerita-cerita seperti ini, silahkan like dan bantu share juga ya ke teman-teman kalian. Aku juga mohon maaf banget nih kepada teman-teman karena mungkin beberapa bulan ini aku sudah tidak upload video karena ya aku lagi sibuk-sibuknya untuk ngerjain skripsi, dan alhamdulillah sekarang udah tuntas dan aku balik konten lagi. Jadi langsung saja kita ke ceritanya. Sebelum tengah malam, jangan tonton sendirian. Sepuluh cerita sosok menyeramkan atau hantu menyeramkan di kota Indonesia. Yang pertama, Lea. Dalam kisah rakyat di kota Bali, Lea adalah sosok penyihir jahat, di mana Li berarti penyihir dan Ak berarti jahat. Sosok Lea sendiri hanya dapat dilihat pada malam hari oleh para dukun pemburu. Saat siang, Lea justru tampak seperti manusia biasa. Dipercaya pada saat malam hari, Lea ada di sebuah pemakaman untuk mengambil organ tubuh dari jenazah yang mana nantinya akan digunakan sebagai ramuan sihir. Bahkan beberapa orang pun percaya jika ramuan tersebut bisa merubah sosok Lea menjadi hewan. Seramnya, Lea juga gemar mengambil organ tubuh dari manusia yang hidup. Karena itu, saat di Bali, banyak banget wisatawan yang harus bersikap sopan santun saat berada di beberapa wilayah yang dinyatakan keramat. Apakah teman-teman berani untuk pergi ke Bali dan melanggar aturan-aturan yang ada di sana? Ya, buat teman-teman yang berani silahkan dicoba, barangkali teman-teman akan bertemu dengan Lea. Next, hantu atau cerita yang kedua, Gundurwo. Gundurwo dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai makhluk halus yang wujudnya cukup besar, tinggi, kekar, dan dipenuhi dengan bulu di seluruh tubuhnya. Yang mana habitat dari Gundurwo ini sendiri bertempat tinggal di sebuah pohon besar yang teduh, gelap, dan tentu saja lembab. Cerita-cerita misteri yang menyebutkan bahwasanya Gundurwo suka mengubah fisiknya menjadi seorang pria dan menghambili perempuan-perempuan. Banyak yang percaya akan hal itu, bahwa Gundurwo adalah arwah orang meninggal yang belum naik ke akhirat. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman juga percaya akan mitos atau fakta ini? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Next, yang ketiga, hantu jeruk purut. TPU Jeruk Purut di kota Jakarta
dipercaya memiliki sosok, yakni hantu yang menyerupai atau yang memiliki kepala jeruk purut. Disebutkan pada tahun 1986, ada sosok pastur tanpa kepala yang melintas di sebuah pemakaman dan mencari makamnya sendiri. Konon, jika kamu ingin melihat sosok tersebut, harus datang ke jeruk purut dengan jumlah ganjil, sendirian atau bertiga atau berlima. Intinya dengan jumlah yang ganjil, maka kalian akan ditemui dengan sosok pastur tanpa kepala tersebut. Seperti apa menurut teman-teman? Apakah teman-teman berani untuk mencobanya? Silahkan tulis di kolom komentar. Next, cerita yang keempat, kuntilanak. Sosok kuntilanak dipercayai sebagai perempuan hamil yang meninggal dunia. Dalam kisah rakyat Melayu, kuntilanak digambarkan sebagai sosok yang sangat cantik, yang mana sering muncul dengan bau-bau yang harum, atau biasanya lebih identik dengan bau harum bunga Kamboja. Kuntilanak pun konon katanya menyukai pohon-pohon tertentu sebagai tempat bersemayam dari sosok kuntilanak tersebut. Kuntilanak pun sering dipercayai mengganggu atau menggoda perempuan-perempuan hamil dan juga bayinya. Masyarakat Indonesia kebanyakan mempercayai cara menangkal kuntilanak dengan cara memasang paku di atas ubun-ubunnya. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman percaya dengan hal ini? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Next, untuk cerita selanjutnya, Palasik. Menurut cerita kepercayaan masyarakat Minangkabau, Palasik adalah sejenis hantu yang tergolong bisa dikatakan bukan hantu, namun manusia yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi. Palasik pun ditakuti oleh ibu-ibu hamil karena makanan Palasik adalah bayi-bayi yang masih berada di dalam kandungan ataupun yang sudah meninggal. Pada umumnya Palasik berbentuk kepala melayang yang terlepas dari tubuh dan melayang-melayang mencari makanannya sendiri. Ya mungkin bisa dikatakan kayak apa ya, kuyang atau apalah itu namanya, aku nggak tahu. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Next, cerita selanjutnya, Sundel Bolong. Sundel Bolong adalah mitos urban penduduk Indonesia yang menyebutkan wanita cantik berambut panjang dan berkaun putih. Lalu di punggungnya terdapat lubang yang cukup besar sehingga kita bisa melihat isi dari dalam tubuh sosok tersebut. Sundel Bolong selalu diceritakan sebagai perempuan yang tewas terbunuh karena diperkosa atau melahirkan anaknya di dalam kubur. Sosok ini paling melekat berkat penampilan Susana di filmnya. Ya, bagaimana menurut teman-teman? Apakah sosok Sundel Bolong ini memang nyata adanya atau hanya mitos belaka? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Next, cerita yang selanjutnya, Tuyul. Tuyul adalah sosok hantu yang paling banyak tersebar di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Digambarkan tuyul adalah sosok anak kecil atau orang kerdil dengan kepala gundul dan berkulit keperakan dan bersuara seperti anak ayam. Tuyul sendiri dipekerjakan untuk mencari uang atau mengambil uang atau mencuri uang. Namun sosok tuyul juga dipercayai terbentuk dari janin orang-orang yang keguguran atau bayi yang mati saat lahir. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah ada versi tuyul menurut pendapat teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar juga ya. Next, selanjutnya adalah Suster Ngesot. Rumah sakit di Jalan Selembah, tepatnya di kota Jakarta, dipercayai sebagai lokasi pertama penampakan Suster Ngesot ini muncul. Suster Ngesot memang dipercayai sering muncul di lorong rumah sakit. Sosok Suster Ngesot ini ada karena dipercayai seorang suster wanita yang mana dia meninggal karena diperkosa dan meninggalnya cukup tragis, di mana wanita atau suster tersebut setelah diperkosa dia dilukai di bagian kemaluannya.
sehingga dia berjalan ngesot dan meninggal dunia. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Next, cerita yang selanjutnya, Wewe Gombel. Istilah tradisi Jawa menyebutnya Wewe Gombel adalah sosok makhluk halus atau hantu yang gemar dan suka menculik anak-anak kecil, yang mana anak-anak kecil ini ditelantarkan oleh orang tuanya. Cerita menyebutkan bahwasanya Wewe Gombel adalah sosok wanita yang meninggal dunia karena bunuh diri lantaran dia dituduh oleh masyarakat telah membunuh suaminya yang ketahuan berselingkuh. Cerita lain menyebutkan bahwasanya cerita ini terjadi di daerah Gombel, tepatnya di kota Semarang. Ciri khas dari sosok ini adalah memiliki payudara yang cukup besar dan menjumbai panjang ke bawah. Ya, itu adalah sosok dari Wewe Gombel. Namun, aku yakin pasti teman-teman punya pendapat atau cerita lain dari sosok Wewe Gombel ini. Silahkan tulis cerita dan juga pendapat teman-teman di kolom komentar. Next, cerita yang terakhir. Pasti teman-teman sering dengar hantu ini. Ya, pocong. Pocong sendiri mungkin mendapatkan rating yang cukup tinggi di kalangan warga negara Indonesia karena sosoknya yang cukup unik dan juga mungkin menyeramkan. Mereka yang percaya akan adanya sosok pocong ini beranggapan bahwasanya pocong merupakan bentuk protes dari orang mati yang lupa dicopot tali pocongnya saat makam atau kuburan dari pocong tersebut ditutup atau intinya sudah dikuburkan. Karena itulah akhirnya sosok dari mayat tersebut bangkit dan minta untuk dilepaskan tali pocongnya. Penggambaran dari sosok pocong tersebut yakni masih seperti mayat-mayat pada umumnya, masih dibalut oleh kain kafan dan diikat tali pocong. Nah, untuk wajah dari pocong identik wajahnya hitam dengan mata yang cukup legam atau biasanya tidak memiliki mata, atau bahkan wajahnya putih pucat tanpa ekspresi, dan juga ya seperti kadang juga wajahnya seperti habis terbakar. Ya, itu adalah sosok pocong. Namun, apakah teman-teman punya pendapat lain tentang seperti apa wujud dari pocong dan gimana asal mulanya? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, itu adalah 10 cerita dari sosok-sosok hantu yang cukup gempar dan cukup menguasai Indonesia. Mungkin ada hantu-hantu lain yang belum aku sebutkan, silahkan juga teman-teman tulis di kolom komentar. Namun di video kali ini cukup sampai di sini saja. Apakah teman-teman masih berani untuk membahas sosok-sosok dari hantu? Buat teman-teman yang berani, silahkan kita lanjutkan pembahasan di kolom komentar. Atau nanti teman-teman juga bisa lah kirim-kirim cerita-cerita horor teman-teman di kolom komentar atau ke email yang udah aku siapkan di kolom deskripsi agar bisa aku ceritakan untuk teman-teman yang lain juga. Oke, aku Askal Maulidi pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tengah malam, jangan tonton sendiri.